Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ibu nangis tadi, saya ikut sedih juga, saya jadi nangis saya tadi gitu. Tidak hilang konsentrasi saya pidato lagi nih. Iya gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Siak beserta anggota, yang saya hormati rekan-rekan anggota Musbidah, yang saya hormati saudara Sekda beserta seluruh pejabat lingkungan Pemda Kabupaten Siak, yang saya hormati para camat, yang saya hormati ketua tim penggerak PKK baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan yang saya cintai anak-anak pelajar yang berbahagia. Tak terasa kabupaten kita sudah memasuki usia 11 tahun. Tentunya dalam 11 tahun ini Siak sudah sedemikian majunya, terutama di dunia pendidikan, di mana telah banyak prestasi-prestasi yang kita dapatkan, baik di dalam ujian nasional dan pada event-event festival ilmu lainnya. Semua ini tidak lain, ada satu keinginan yang sama, baik antara pemerintah daerah maupun dengan masyarakat, khususnya para pelajar. Kesamaannya adalah kita tidak ingin Siak ini menjadi daerah yang tertinggal dalam segala bidang. Kita semuanya berkeinginan sama, bagaimana kualitas daripada sumber daya manusia kita bisa kita unggulkan di tengah-tengah dunia. Tentunya bahwa keinginan ini tidak akan mungkin bisa kita wujudkan tanpa kerjasama dari semua pihak, termasuk pihak-pihak perusahaan yang telah berinvestasi di kabupaten ini, dan kita harapkan juga memberikan sumbangan yang besar, bukan saja terhadap tenaga kerja, tapi juga bisa menjadi motor penggerak untuk menimba ilmu di kabupaten kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat wajar kalau ketua tim penggerak PKK berlinangkan air mata pada hari ini, karena memang sudah lama sambil-sambil tiduran kami bangunlah rumah baca kan. Ini ya. Jadi saya bilang, ya suatu saat pasti akan berdiri gitu. Mas sabar, walaupun ini sudah terlambat gitu, di penghujung masa jabatan kami. Kalau Bapak kan ada yang Bapak tinggalkan banyak jadi kenangan, jembatan. Kalau saya apa katanya? Kerja saya selama ini membantu orang sakit. P3S kan nggak ada monumennya, nggak mungkin saya bikin patung orang sakit katanya gitu. Iya juga saya pikir gitu. Jadi sangat wajar pada hari ini saya juga ikut terharu, karena sebuah ibu kabupaten kok kita tak punya perpustakaan, rumah baca. Sehingga dengan tekad yang kuat kita berusaha membangun gedung ini, dan sepenuhnya gedung ini saya serahkan sama ibu untuk menyetujui desain sebagaimana yang
sudah kita lihat di depan mata kita. Dan gedung ini akan diserahkan pengelolaannya kepada tim penggerak PKK, dan kita harapkan kerjasama dengan Perpustakaan Provinsi Riau untuk pembinaannya, karena untuk bisa efisiensi dan kualitas daripada suatu perpustakaan bukan hanya isi koleksi yang ada di dalamnya, tapi juga pengelola pustakanya dengan pengelolaan yang baik, bukan semata-mata hanya menyusun buku pada dinding-dinding lemari itu, tapi lebih daripada itu, membuat katalognya sehingga mudah didapat, mudah dicari, dan lebih penting lagi bagaimana membuat rumah baca ini menjadi suatu daya tarik tersendiri, terutama bagi pelajar-pelajar mulai dari TK sampai SMA dan bahkan masyarakat umum, sehingga rumah baca ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada keengganan untuk masuk. Ini adalah rumah masyarakat, rumah rakyat, anak-anak semua, ini rumah-rumah anak ya, rumah anak-anak semua, silakan masuk, baca buku di dalam kapan saja. Dan di dalamnya juga didesain, ada tempat rekreasi anak-anak, juga ada tempat santai, cuma kedai kopinya nggak ada, tapi warungnya ada. Sambil membaca, duduk santai, bisa pesan makanan. Nah, mudah-mudahan ini rumah baca ini menjadi rumah kedua daripada anak-anak pelajar. Di samping di sekolah, inilah tempat kita bermain, membaca dan sebagainya. Tentu ini akan dilengkapi lagi nanti dengan layar lebar di dalam, sehingga semua guru nanti bisa membawa anak-anaknya di sini untuk disajikan dengan layar lebar tentang geografi dan sebagainya. Nah, ini perlu dirancang lagi sedemikian rupa sehingga tidak hanya, sehingga dari kecamatan-kecamatan pun bisa datang ke sini membawa murid-muridnya untuk belajar, menimba ilmu dan sebagainya. Nah, usaha ini memang suatu kerja berat. Bagaimana kita menciptakan sehingga rumah baca ini dicintai, terutama bagi anak-anak pelajar. Bagaimana anak-anak betah di dalamnya, sehingga rumah baca ini benar-benar bisa kita manfaatkan dan berguna bagi ilmu pengetahuan bagi anak-anak kita ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada hari ini koleksinya mungkin belum cukup banyak, tapi saya pikir ribuan buku sudah ada. Tentu saya masih terus berharap siapapun dan dari manapun yang punya berkelebihan rezeki mungkin bisa menyumbang buku di perpustakaan ini atau rumah baca ini. Terutama saya harapkan dari pihak-pihak perusahaan untuk bisa menyumbang buku-bukunya. Kalau bisa para pejabat setiap perjalanan dinas mungkin bisa membawa buku, 3 buah buku untuk disumbangkan di perpustakaan ini. Kalau merokok dia kurangi rokoknya, beli buku. Kalau biasa makan misalnya di hotel, mungkin makan di warung saja, sisa uangnya beli buku, sumbangkan di sini gitu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, dengan demikian bahwa rumah baca ini adalah menjadi milik kita semua, untuk kita dan dari kita. Saya kira ini yang harapan kita ke depan, sehingga rumah baca ini menjadi salah satu juga landmark di Kabupaten Siak dan menjadi bagian dari kehidupan, terutama bagi anak-anak pelajar kita semuanya. Mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi dan diberkati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka rumah baca ini saya buka secara resmi.